Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Karis dengan NIM A112020121412 dengan dari kelompok 4319. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang saya buat yang bernama Simpan Sini. Aplikasi ini dibuat untuk sebagai syarat tugas akhir pada mata kuliah pemrograman perangkat bergerak. Di sini saya akan menjelaskan dari proposalnya terlebih dahulu. Proposal yang saya buat yaitu berjudul Pembuatan dan Pengembangan Aplikasi Penyimpanan Simpan Sini. Selanjutnya yaitu masuk ke ringkasan. Aplikasi yang akan dibuat adalah aplikasi pembukuan penyimpanan dengan fitur yang kurang lebih mirip seperti gudang pada kehidupan nyata. Aplikasi ini berfokus pada penyediaan jasa penyimpanan data bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi pengusaha, di mana fitur yang akan ditawarkan pada aplikasi Simpan Sini meliputi penyimpanan seperti menambah dan mengurangi stok barang, dan lain-lain. Aplikasi Simpan Sini dapat menjadi salah satu media untuk memudahkan masyarakat dalam mengelola usahanya. Jadi yang sebelumnya proses ini dilakukan secara manual dengan mencatat melalui buku, sekarang sudah bisa dilakukan di handphone pribadi. Dengan memakai aplikasi ini, Anda juga bisa melakukan kegiatan pembukuan ini dengan lebih mudah dan nyaman. Kata kunci internet aplikasi gudang pembukuan finansial keuangan. Berikut adalah daftar isi, yaitu dari halaman awal proposal, ringkasan, daftar isi, pendahuluan, fitur yang dimiliki, pengembangan evaluasi, peluang dan target pemasaran, dan antarmuka pengguna. Selanjutnya adalah bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Simpan Sini merupakan sebuah aplikasi yang dapat memudahkan para pengguna dalam hal penyimpanan barang pada usaha yang pengguna miliki. Biasanya pada urusan seperti ini masih banyak orang yang melakukan secara manual, yaitu ditulis di buku tentang hal pembukuan. Padahal dengan melakukan pembukuan secara manual ini, data yang sudah ditulis di buku ini cukup rentan. Contohnya, jika buku hilang, maka ya sudah tidak bisa dilihat lagi, atau buku basah terkena air, dan hal-hal lain yang bisa berdampak dari pembukuan di buku. Dengan menggunakan aplikasi ini, kerentanan tersebut bisa diatasi karena data tersimpan di handphone pribadi. Hal ini juga menguntungkan pengguna karena bisa melakukan pembukuan secara lebih fleksibel. Yang pada zaman ini, orang itu lebih sering ya membawa handphone kemana-mana. Lebih sering membawa handphone daripada buku. Dan pasti lebih terawat, lebih sering, kan dipakai terus setiap harinya. Adapun tujuan, yaitu yang pertama tujuannya menarik minat masyarakat terhadap aplikasi Simpan Sini, dan yang kedua membantu masyarakat untuk mengatasi manajemen penyimpanan barang terhadap usaha yang mereka miliki. Bab 2. Fitur yang dimiliki. Fitur yang saat ini telah tersedia yaitu dapat menambahkan barang, dapat mengurangi barang, dapat menambahkan deskripsi pada barang, dapat menambahkan foto pada barang, dapat menyimpan data pada database. Dan fitur yang akan dikembangkan adalah pengguna akan mempunyai akun untuk mengakses gudang yang ia miliki. Setelah itu dapat menambahkan catatan transaksi yang telah dikeluarkan, dapat menambahkan catatan hutang, dapat mengetahui laba pada penjualan, dapat menambahkan pengingat untuk beli atau berhenti, dapat memberi tips pada pengguna, dan dapat menambahkan kontak. Setelah itu, bab 3, pengembangan dan evaluasi. Tahap ini dilakukan setelah proposal disetujui dan akan dievaluasi setelah proyek ini diluncurkan sebagai beta test, dengan mengevaluasi masukan-masukan yang diberikan oleh para user agar aplikasi ini dapat menjadi lebih baik dan memenuhi ekspektasi semua pengguna maupun calon pengguna. Dengan mengevaluasi dan
pengembangan beberapa poin berikut, yaitu yang pertama, mengevaluasi kestabilan fitur-fitur yang disediakan aplikasi, kedua, mengevaluasi bug, ketiga, mengevaluasi kekurangan yang dirasakan pengguna dalam memakai aplikasi simpan sini, empat, pengembangan layout yang lebih menarik, kelima, pengembangan interface, dan keenam, pengembangan keamanan. Bab keempat, peluang dan target pemasaran. Target pemasaran utama adalah pengusaha mulai dari kalangan bawah hingga atas dari seluruh masyarakat Indonesia sendiri. Karena saya melihat bahwa masih banyak pengusaha di Indonesia ini lebih dominan melakukan pembukuan secara manual, yang dimana data-datanya ini di dalamnya cukup rentan. Saya optimis jika aplikasi ini dikembangkan lebih lanjut, dapat membantu menyelesaikan masalah pada bagian pembukuan penyimpanan para pengusaha di seluruh Indonesia. Bab kelima, yaitu antarmuka pengguna. Jadi logo yang akan saya pakai pada aplikasi ini adalah seperti ini, dan ini adalah tampilan interface pada fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi, yaitu pada daftar barang seperti ini, halaman awal seperti ini, dan input barang seperti ini. Dan yang terakhir, referensi aplikasi serupa. Referensi yang saya gunakan untuk membuat aplikasi ini yaitu buku warung, gudang ada, dan UTAP. Setelah ini saya akan menjelaskan codingan dan demo aplikasi yang telah saya buat. Saya akan menjalankan aplikasinya terlebih dahulu. Mohon ditunggu sebentar. Emulatornya sudah muncul. Jadi akan ada splash screen selama beberapa detik dan masuk ke halaman login. Karena kan baru pertama kali untuk mencoba aplikasi ini, maka kita harus mendaftar dulu melalui register, karena kita belum mempunyai username dan password. Kita register terlebih dahulu. Kita isi saja tabel ini ya, sesuai yang ada di judulnya, di keterangan, yaitu dari username, password, email, nama lengkap, nomor telepon dan HP, dan alamat rumah. Setelah mengisi semua yang ada di sini, data-data yang diperlukan, kita tinggal klik ke simpan dan register berhasil. Untuk login kita cukup memasukkan username dan password yang telah kita daftarkan. Username, password, dan kita klik login. Login berhasil. Setelah login berhasil, maka akan masuk ke menu seperti ini. Di sini di menu utamanya terdapat beberapa fitur, yaitu si merchant untuk melihat apa saja sih barang yang sudah kita masukkan ke aplikasi ini, lalu add merchant untuk menambah barang, about me yaitu berisi tentang profil saya, dan navigasi untuk peta. Saya akan mencoba satu-satu fitur ini, mulai dari si merchant. Kita klik. Jadi tampilan default ini seperti ini ya. Jadi ini emang sudah otomatis ada satu data yang telah terdaftar ini. Ini juga merupakan recycle view. Lalu ini susu. Jika kita klik, ada opsinya. Jadi ada opsi untuk lihat data, update data, dan hapus data. Tapi sebelum melanjut ke ini, kita akan mencoba fitur lainnya terlebih dahulu, yaitu add merchant.
Add merchant ini adalah fitur untuk menambahkan barang apa aja sih yang mau kita simpan di sini. Di sini saya akan mencontohkan yaitu number of merchandise, yaitu misalkan ini nomor berapa barangnya, lalu namanya coba kita masukkan Indomie goreng, harganya yaitu ya 5.000, stoknya 2, dan deskripsinya Indomie saset. Ya, setelah mengisi data di sini, kita tinggal klik save dan data telah tersimpan. Datanya bisa kita lihat di si merchant. Sebenarnya ada dua cara untuk menginputkan, yaitu pertama dari add merchant untuk menambahkan barang. Yang pertama dari add merchant, atau bisa juga dari si merchant dan input merchandise. Ini sama saja, nanti datanya sama-sama akan muncul di sini ya. Setelah itu about me, jika kita klik akan muncul foto saya yang berisi informasi pribadi tentang saya, email, nama, dan dilanjutkan untuk navigasi. Ini adalah peta yang sudah terhubung ke gudang yang saya miliki. Jadi ini akan otomatis ya, sudah saya taruh koordinatnya di sini. Ini koordinat saya dan koordinat di mana gudang saya ada, dan akan secara otomatis menunjukkan. Jika Anda berada di lokasi yang berbeda, ini tinggal diganti saja lokasi awalnya, bisa disesuaikan. Setelah fitur navigasi ini, di fitur si merchant ada juga fitur ini, pilihan lihat data, update data, dan hapus data. Seperti namanya ya, untuk bagian lihat data akan muncul tampilannya seperti ini, komplitnya seperti ini. Jadi yang telah kita inputkan tadi terlihat jelas di sini, yaitu nama, harga, stoknya berapa, deskripsinya apa. Dan saya menambahkan fitur Ask Now di sini ya. Jadi ini fitur untuk menghubungi saya jika Anda memiliki kendala dalam menggunakan aplikasi ini. Jika dirasa ada error atau bug atau susah atau tidak paham cara menggunakannya, bisa diklik saja Ask Now ini dan akan langsung terhubung ke kontak WhatsApp saya. Ini bisa langsung di continue di chat, akan terhubung dengan WhatsApp saya langsung kontaknya. Selain detail data, juga ada pilihan update data. Jika barang yang dimiliki ini ternyata atau nambah atau kurang, atau misalkan harganya naik. Misalkan harganya naik, di sini dari 5.000 jadi 6.000. Habis itu stoknya ternyata nambah dari 2 jadi 4. Kita save. Maka pada lihat data ini akan langsung terupdate ya. Tidak seperti yang tadi. Yang tadi kan 5.000, stoknya 4. Nah, ini akan terganti. Dan jika barang ini sudah ingin dihapus, maka kita bisa langsung hapus saja, hapus data, dan sudah hilang tampilannya. Ya. Beginilah adalah demo aplikasi yang telah saya buat. Demonya seperti ini, dan akan saya lanjutkan pembahasan mengenai coding yang saya buat aplikasi ini. Kita close terlebih dahulu. Jadi untuk coding saya mulai dari layout terlebih dahulu ya. Ini coding
activity splash screen. Ya, seperti saat kita pertama buka aplikasi kan ada jeda beberapa detik gitu kan. Codingannya seperti ini, saya menggunakan linear layout. Lalu dilanjutkan dengan login ya, activity login ini, tampilan login. Saya menggunakan coding seperti ini. Dari login, image view, codingannya seperti ini. Lalu kita lanjutkan ke register. Codingannya cukup panjang seperti ini codingannya. Codingan yang saya gunakan lalu setelah register itu ya, di mainnya seperti ini. Kita lihat dari sini, mainnya seperti ini codingannya. Codingan mainnya. Lalu dilanjut dari ini si merchant ya. Jika mengklik si merchant, ini merupakan physical view. Jika klik si merchant, yaitu data yang telah kita input, layoutnya seperti ini. Lalu jika menginputkan data seperti ini, codingannya kita menggunakan relative layout. Lalu update data, ini mirip seperti yang tadi, yang input data. Lalu dilanjutkan dengan detail data. Yang ini yang tadi, jika diklik dari barang yang telah kita input, lihat datanya seperti ini. Lalu yang terakhir ini informasi, layoutnya seperti ini. Untuk resource yang saya gunakan untuk mendesain di layout ini terdapat dari drawable, mungkin seperti logo ini saya simpan semua di bagian drawable, dan akan dilanjutkan pada coding Java ya, dimulai dari splash screen ya, seperti inilah codingannya. Saya memberi delay 4000, yaitu 4000 baru masuk ke halaman awal loginnya. Lalu codingan Java-nya di sini seperti ini ya, codingan Java-nya. Saya membuat fungsi ini, simpan file login, lalu fungsi login,
simpan login, lalu dilanjutkan ke register. Codingan Java-nya seperti ini ya. Fungsinya simpan file data, yaitu yang ini berfungsi untuk setelah kita meregister dan dilanjutkan dengan main activity seperti ini. Ini koordinat pada Google Map-nya di sini. Ini juga Google Map-nya ada di sini. Codingannya seperti ini ya, di tampilan main, menu utamanya, lalu dilanjutkan dengan data dagangan. Di data dagangan ini di bagian database juga ya, database-nya menggunakan DB, codingannya seperti ini. Database-nya saya menggunakan DB dan SQLite lebih jelasnya. Lalu ada detail data, codingannya seperti ini. Ini database juga, DB helper bagian ini. Ini codingannya untuk Axminau tadi, yang untuk menghubungi saya ini saya cantumkan nomor WA. Dilanjutkan pada detail data ini, dan ini selain WA ini tadi, ini juga codingan dari Resicle View seperti ini ya. Dan input data, selanjutnya input data, codingannya seperti ini untuk menginput data menggunakan DB juga ya, menggunakan DB. Lengkapnya seperti ini. Dilanjutkan update data menggunakan DB juga. DB dan SQLite untuk penyimpanannya. Setelah itu ada detail data. Ini sudah ya detail data ya. Dan terakhir informasi. Codingannya seperti ini saja. Ya, setelah membuat codingan layout dan Java ini, dicocokkan masing-masing antara layout dan Java, maka akan digabungkan di manifest ya. Akan digabungkan di manifest seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu untuk bagian coding dari layout dan Java-nya. Untuk presentasinya saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangan saat penjelasan, atau mungkin ada yang kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.